Kembali bertemu dengan saudara, sekalipun dalam ibadah online. Saya percaya dimanapun saudara berada, sebagaimana Yohanes berdoa, aku berdoa, saya juga berdoa. Semoga saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat ini hari Minggu yang ketiga sejak kebangkitan Yesus. Yesus bangkit kita rayakan kemarin tanggal 12 April, hari Minggu, kemudian 19 April, hari Minggu yang kedua, dan hari ini tanggal 26 April adalah hari Minggu ketiga sejak kebangkitan Yesus. Kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi pada minggu ketiga setelah Yesus bangkit dari kematian. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yohanes pasal 21 adalah pasal yang terakhir dari Injil Yohanes. Di sini dikatakan demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Ini bukan yang pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti yang tadi saya katakan, ini merupakan minggu yang ketiga, hari Minggu ketiga sejak Yesus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Ini minggu yang ketiga. Minggu yang pertama, waktu Yesus bangkit dari kematian, hari Minggu yang pertama, kalau saudara lihat, Alkitab mengatakan pagi-pagi betul pada hari Minggu yang pertama, waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Betul? Dia menampakkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di ruangan atas, dalam suatu tempat, dalam suatu ruangan dengan pintu yang terkunci. Kenapa? Karena saat itu murid-muridnya begitu takut sama orang-orang Yahudi. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya malam hari, pagi-pagi kepada Maria Magdalena. Malam hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam satu ruangan dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sambil berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya yang berlubang paku. Pada saat itu, Thomas tidak ada di sana. Hari Minggu yang pertama, Thomas tidak ada di sana. Dan Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Thomas berkata kepada yang lain, "Sebelum aku melihat lubang bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang bekas paku di tangannya dan lambungnya sekali-kali, aku tidak percaya." Nah, ini minggu yang pertama, hari Minggu pertama pada saat kebangkitan Yesus. Hari Minggu berikutnya, hari Minggu yang kedua, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya ada di tempat yang sama, di ruangan. Pada saat minggu yang pertama, di tempat yang sama, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dan saat itu minggu yang kedua, Thomas ada di sana. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah tanganmu, taruhlah jarimu di sini, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ini minggu yang kedua. Minggu yang ketiga, seperti yang tadi diceritakan dalam Yohanes pasal 21, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Ini merupakan minggu yang ketiga. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini luar biasa? Kalau saudara perhatikan baik-baik, sejak Yesus bangkit, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari satu hari Minggu ke hari Minggu yang lain. Setiap hari Minggu. Ini menunjukkan dan ini mau memberitahukan kepada saudara bahwa betapa hari Minggu adalah hari yang sangat spesial buat saudara, buat saya. Betapa hari Minggu adalah sangat spesial buat setiap orang yang percaya. Amin. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari di mana saudara berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, hari Sabat adalah hari istirahat orang Yahudi. Hari Sabat adalah hari terakhir buat orang-orang Yahudi. Hari Minggu adalah hari yang pertama. Mereka bekerja. Jadi mereka bekerja hari pertama, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian mereka masuk hari yang terakhir, hari Sabat, mereka beristirahat. Jadi mereka bekerja terlebih dahulu, kemudian mereka baru beristirahat. Hari Sabat. Nah, hari pertama buat saudara, buat saya, buat orang percaya, justru hari pertama adalah hari istirahat.
Amin. Saudara masuk ke dalam tempat peristirahatan Tuhan. Amin. Saudara bertemu, ini merupakan hari di mana saudara berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya nanti kalau tiba saatnya saudara dan saya bisa beribadah kembali ke gereja setiap hari Minggu, pastikan setiap hari Minggu saudara datang ke gereja. Amin. Pastikan. Kalau saudara belum bisa datang ke gereja, pastikan setiap hari Minggu saudara duduk jam 10 ikut ibadah online. Amin. Kenapa? Karena hari Minggu merupakan hari perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara dengar firman-Nya, saudara lihat Yesus dalam firman-Nya. Firman-Nya memberikan kelegaan kepada saudara, dan firman-Nya memberikan kekuatan sama saudara, supaya keesokan harinya saudara punya kekuatan untuk bekerja, dan apa yang kamu lakukan pasti berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, banyak orang Kristen yang masih mengalami keadaan yang sama seperti keadaan yang murid-murid Yesus alami. Mereka bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nanti kita akan bahas kenapa masih banyak orang Kristen yang mengalami hal yang demikian. Nah, masih banyak orang Kristen yang saya pelajari, masih banyak orang Kristen yang tidak lagi mempermasalahkan dosa-dosa mereka di masa lalu sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi banyak orang Kristen yang disusahkan oleh dosa-dosa mereka yang mereka lakukan setelah mereka menerima Yesus, atau dosa-dosa mereka sekarang. Banyak orang Kristen yang masih prihatin dengan dosa-dosa yang mereka lakukan sekarang. Dan mereka berkata begini, "Karena saya begini, itu sebabnya saya mengalami ini. Karena saya begitu, itu sebabnya saya mengalami begitu." Mereka memiliki kesadaran akan dosa. Nah, bagaimana respon saudara? Bagaimana tanggapan saudara sebagai orang yang percaya? Mereka masih memiliki kesadaran akan dosa. Sebagai orang percaya, bagaimana respon saudara? Nah, kita teruskan, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca ayat seterusnya, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Dan murid-muridnya berkata, "Tidak ada." Kemudian Yesus berkata, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan." Kemudian mereka melemparkan jalannya ke sebelah kanan, dan mereka tidak bisa menarik lagi jalannya karena jalannya penuh dengan ikan. Melihat kejadian ini, Yohanes dia tahu itu Tuhan. Kemudian dia berkata, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar dan tahu itu adalah Tuhan, apa yang terjadi? Petrus langsung terjun ke dalam danau dan dia berenang ke arah Yesus. Pertanyaan saya, apa yang membuat Petrus langsung terjun ke danau, berenang ke arah Yesus ketika dia tahu itu Tuhan? Apa yang menyebabkan? Apa sebabnya? Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Nah, banyak orang yang mengatakan karena Petrus menyadari dosa-dosanya. Karena Petrus menyadari dosa-dosanya. Perhatikan baik-baik, memang Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus pernah berkata begini, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Di sini Yesus berkata kepada Petrus, "Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur." Yesus tidak berkata, "Aku berdoa supaya kamu jangan gugur." Tidak, Yesus tahu Simon akan gugur. Itu sebabnya Yesus hanya berkata, "Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Selanjutnya Yesus berkata, "Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Dan engkau, jika engkau sudah insaf. Wow, di sini sesungguhnya Yesus menubuatkan kemenangan Petrus.
Amin. Yesus menubuatkan kemenangan Petrus justru sebelum Petrus mengalami kegagalan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus saya. Ketika dia melihat saudara, dia melihat saudara pada hasil akhirnya. Ketika Yesus melihat saudara, melihat saya, dia melihat saudara pada hasil akhirnya. Sekalipun sebelum saudara mengalami kegagalan. Nah, saudara udah tahu ceritanya selanjutnya. Petrus dia duduk di depan api arang, kemudian dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Betul? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, kemudian ayam berkokok. Maka teringatlah Petrus akan apa yang Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, Petrus, kamu telah menyangkal aku 3 kali, bahwa kamu tidak mengenal aku. Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok, kemudian Yesus melihat ke arah Petrus. Tetapi ingat baik-baik, Yesus sudah berdoa supaya iman Petrus jangan gugur. Amin. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi, perhatikan baik-baik. Waktu Petrus tahu itu Tuhan, apa yang terjadi? Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Apa yang menyebabkan Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus ketika dia tahu itu Tuhan? Apa yang menyebabkan? Apakah Petrus menyadari dosa-dosanya karena dia pernah menyangkal Yesus? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Petrus hanya menyadari dosanya, dia pasti juga akan terjun ke dalam danau. Tetapi arahnya bukan ke arah Yesus. Arahnya ke arah yang berlawanan, menjauh Yesus. Malu. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara pernah berbuat sesuatu yang salah sama orang lain, kemudian saudara melihat, bertemu di suatu tempat orang itu, dari kejauhan saudara melihat, orang itu pernah saudara sakitin. Pertanyaan saya, apakah saudara akan menghampiri orang itu? Tidak, saudara akan menghindar. Betul? Saudara akan menghindar. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang membuat Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus ketika dia tahu bahwa itu adalah Tuhan? Apa yang Petrus tahu? Hukum Taurat? Tidak. Hukum Taurat akan membuat Petrus menyadari dosa-dosanya. Hukum Taurat akan menghakimi Petrus. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus. Hukum Taurat tidak akan pernah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk datang kepada Yesus. Kalau begitu apa yang Petrus tahu tentang Yesus? Ini yang Petrus tahu. Sekalipun saya orang berdosa, tetapi saya tahu sesuatu hal tentang orang yang berdiri di pantai itu. Sekalipun saya berdosa, dia tetap mengasihi saya. Amin. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun kesadaranmu memberitahukan kepada saudara, kamu orang berdosa, kamu gak layak. Tetapi hari ini Tuhan mau saudara tahu, dan Tuhan mau supaya imanmu jangan pernah gugur. Kamu harus tetap percaya bahwa Yesus tetap mengasihimu sampai kesudahan zaman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, jadi Petrus langsung berenang ke arah Yesus, dan saudara tahu ceritanya. Di sini Yesus memulihkan Petrus sebanyak 3 kali. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saudara melihat perkataan Yesus, pertanyaan saya, apa hal yang paling berharga buat Yesus sebelum Yesus naik ke surga? Apa hal yang paling berharga buat Yesus sebelum dia naik ke surga? Domba-dombanya. Amin. Pertanyaan saya, kepada siapa domba-dombanya dipercayakan? Kalau saudara baca Yohanes pasal 21 tadi, saudara tahu domba-dombanya dipercayakan kepada siapa? Kepada Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tetapi 3 kali juga Yesus memulihkan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin saudara berkata, Pak, lupakan Petrus, Pak. Dia gak bisa dipercaya. Dia menyangkal Yesus, dia gak bisa dipercaya. Mungkin buat saudara Petrus gak bisa dipercaya. Tapi buat Yesus, Petrus merupakan orang yang terakhir yang dia bisa percaya. Dan Yesus tahu di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Bahkan kalau saudara baca Yohanes pasal 21, bagian yang terakhir saudara akan menemukan bahwa keseluruhan perikop itu hanya berbicara tentang Petrus. Betapa Petrus mendapat kehormatan. Ini kasih karunia. Yesus memulihkan Petrus di pantai itu. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, ini bukan satu-satunya kesempatan Yesus memulihkan Petrus. Justru sebelum peristiwa ini, Yesus pernah menampakkan diri kepada Petrus untuk memulihkan Petrus. Saudara masih ingat
Ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, Alkitab menceritakan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri, tetapi Yesus membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus sampai di Emmaus. Setibanya di Emmaus, Yesus memecah-mecahkan roti, memberikan kepada mereka. Kemudian setelah mereka makan, mata mereka terbuka. Mereka mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Setelah itu mereka langsung kembali ke Yerusalem. Mereka menemukan ke-11 murid yang lain. Kemudian mereka berkata begini kepada ke-11 murid yang lain. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata kedua murid ini, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Simon. Yang dimaksud Simon di sini adalah Simon Petrus. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti, orang yang pertama dijumpai Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian adalah Maria Magdalena. Betul? Kalau saudara baca Injil Markus, di situ dikatakan pagi-pagi betul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan kemudian kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi Injil Markus menceritakan pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada kedua murid. Tetapi kalau kita lihat Injil Lukas, justru kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi dengan kata lain, sebelum Yesus menampakkan diri kepada kedua murid, Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada siapa? Kepada Simon. Jadi kalau kita gabungkan Injil Markus dan Lukas, jadi pertama-tama kepada Maria Magdalena, kemudian kepada siapa? Simon, baru kepada siapa? Kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. 1 Korintus, perhatikan baik-baik. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saya mau sudah mengerti, Kefas di sini adalah Simon Petrus dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya Simon Petrus adalah Kefas. Kefas adalah Simon. Simon adalah Kefas dalam bahasa Arab. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Dia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya di pantai yang diceritakan tadi dalam Yohanes. Jadi kalau kita gabungkan semuanya urutannya begini. Pertama kepada Maria Magdalena, kemudian kedua kepada Simon Petrus, kemudian yang ketiga kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, baru kepada murid-muridnya. Jadi perhatikan baik-baik, sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana Yesus memulihkan Petrus, di mana Yesus memulihkan Petrus dengan berkata, gembalakan dombaku, gembalakan dombaku. Amin. Justru dari sini kita tahu bahwa sebelumnya, jauh sebelumnya, Yesus pernah menampakkan diri kepada Simon terlebih dahulu secara pribadi. Untuk apa? Untuk memulihkan Simon. Yesus menampakkan diri dan Yesus memulihkan Simon dengan kasih karunia-Nya yang besar. Amin. Itu sebabnya Simon ketika dia tahu itu Tuhan, dia langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Kenapa dia berenang ke arah Yesus? Karena dia pernah merasakan kasih karunia yang besar dari seorang juru selamat. Saya mau kasih tahu sama saudara, hanya kasih karunia yang membuat Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Dia tidak tunggu perahunya sampai ke pinggir danau baru dia menemui Yesus, tidak. Dia langsung terjun ke dalam danau. Ketika dia tahu itu Yesus. Kenapa? Karena Petrus merasakan kasih karunia yang besar dari seorang juru selamat. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat saudara, membuat saya tetap berani datang kepada Tuhan. Amin.
Hanya kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang membuat Petrus langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus? Kasih karunia. Enggak ada yang lain. Grace, hanya kasih karunia yang membuat Petrus berani terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Amin. Tetapi banyak orang yang berpendapat, oh karena kekudusan Tuhan Pak, karena Petrus merasakan kekudusan Tuhan, karena Petrus menyadari dosa-dosanya. No, bukan karena Petrus menyadari dosanya, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Petrus merasakan kasih karunia dari seorang juru selamat. Itu sebabnya dia berani datang kepada Yesus. Amin. Nah, tetapi masih banyak orang yang mengatakan karena Petrus menyadari dosa-dosanya. No, saudara masih ingat pertama kali ketika Yesus bertemu dengan Petrus? Waktu Yesus sedang mengajar orang banyak. Kemudian Yesus meminjam perahunya Petrus untuk mengajar. Selesai Yesus meminjam perahu Petrus untuk mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu. Apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah ikan besar dan jalannya hampir koyak. Ketika Petrus melihat kejadian ini, apa yang Petrus katakan? Perhatikan baik-baik. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, perhatikan baik-baik. Ini merupakan perjumpaan pertama kali antara Petrus dengan Yesus. Pertanyaan saya, waktu pertama kali Petrus melihat Yesus, apa yang Petrus rasakan? Apa yang dia rasakan? Kasih karunianya? Atau kekudusannya? Kekudusannya. Itu sebabnya Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa. Pertama kali dia bertemu dengan Yesus, yang dia rasakan hanya kekudusan Yesus. Itu sebabnya kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, setiap kali Allah menampakkan diri kepada manusia, setiap kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepada manusia, manusia selalu ketakutan. Kenapa? Karena manusia hanya bisa merasakan dan melihat kekudusan Tuhan. Daging hanya menyadari Tuhan adalah Tuhan yang kudus, manusia berdosa, manusia akan mati. Dibutuhkan Roh Kudus untuk bisa mengerti kasih karunia-Nya. Amin. Jadi ingat baik-baik, ini yang terjadi pada minggu yang ketiga sesudah Yesus bangkit dari kematian. Pertama kali Petrus melihat Yesus, perhatikan baik-baik, yang dia rasakan adalah kekudusan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ketika dia merasakan kekudusan Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya, puji Tuhan, pada akhirnya Petrus, dia tahu sesuatu tentang Yesus. Sebagaimana Yesus memandang Petrus apa adanya. Sekalipun Petrus berdosa, pernah menyangkal Yesus. Sekalipun Petrus berdosa, pernah menyangkal Yesus. Tetapi Petrus tahu sesuatu tentang Yesus. Sekalipun Petrus berdosa, menyangkal, tapi Yesus tetap melihat Petrus dan tetap mengasihi Petrus apa adanya. Amin. Itu sebabnya dia langsung terjun ke dalam danau, berenang ke arah Yesus. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana Yesus mengasihi Petrus, apapun keadaanmu hari ini, sebagaimana Yesus mengasihi Petrus apa adanya. Itu sebabnya hari ini, apapun keadaanmu, Tuhan juga mau saudara dan saya tahu dan percaya. Tuhan mau imanmu jangan sampai gugur. Amin. Apapun keadaanmu, tetap percaya. Imanmu jangan sampai gugur, tetap percaya bahwa Yesus tetap mengasihimu sampai pada kesudahan zaman. Kasih setianya tidak pernah beranjak daripadamu. Berkat-berkatnya akan selalu tercurah buat saudara, buat saya. Betapa saudara dan saya diberkati. Amin. Itu sebabnya hari ini jangan lagi memiliki kesadaran akan penghukuman. Kekudusan Tuhan, yes, Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi ingat baik-baik, Dia juga Allah yang penuh kasih. Amin.
Kalau saudara menyadari kasih karunia Tuhan, betapa Tuhan penuh dengan kasih karunia, betapa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau saudara hanya menyadari kekudusan Tuhan, apa yang terjadi? Saudara akan menjadi sama seperti Petrus. Saudara merasa gak layak. Kemudian apa yang terjadi? Saudara akan berkata, menjauhlah daripadaku sebab aku orang berdosa. Ini yang terjadi ketika saudara hanya menyadari kekudusan Tuhan. Yes, Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi ingat baik-baik, Dia juga Allah yang penuh kasih karunia. Sebagaimana Dia memandang Petrus apa adanya. Dia memandang Petrus sekalipun Petrus berdosa, menyangkal dia, tetapi Dia tetap mengasihi Petrus apa adanya. Itu sebabnya Petrus langsung terjun ke dalam danau. Dia memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus. Dan hari ini dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang sama. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, sebagaimana Yesus mengasihi Petrus, demikianlah hari ini Dia mengasihi saudara, mengasihi saya apa adanya. Hari ini saya berdoa buat saudara, dan Tuhan juga mau saudara tahu, imanmu jangan sampai gugur. Petrus, imannya tidak gugur. Dia tidak gugur, dia tetap percaya. Dia terjun ke dalam danau, dia berenang ke arah Yesus, karena dia tahu seseorang yang berdiri di pantai itu, sekalipun saya berdosa, dia tetap mengasihi saya. Imannya tidak gugur. Amin. Hari ini apapun keadaanmu, sekali lagi apapun keadaanmu, imanmu jangan sampai gugur. Tetap percaya, apapun keadaanmu, Dia adalah Allah yang tetap mengasihimu. Amin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Berkat-Nya akan selalu tercurah dalam hidupmu. Memiliki kesadaran betapa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik, imanmu jangan sampai gugur. Imanmu jangan sampai gugur. Tetap percaya, apapun keadaanmu, Tuhan tetap mengasihi kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dan berkat-Nya selalu tercurah dalam hidupmu. Diberkatilah saudara. Saya percaya apapun keadaanmu hari ini, tetap percaya. Jangan sampai gugur imanmu. Saudara dan saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah dan Bapa yang seperti Engkau. Yes, Engkau Bapa yang kudus. Tetapi kami percaya Engkau Bapa yang penuh kasih. Sebagaimana Engkau memulihkan Petrus dengan kasih karunia yang besar, yang membuat Petrus berani terjun ke dalam danau menghampiri Engkau. Di sini kami tahu kenapa Petrus berani datang kepadamu sekalipun Petrus pernah berbuat dosa, menyangkal Yesus, karena dia sudah merasakan kasih karunia yang besar dari seorang juru selamat. Pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus, Petrus hanya merasakan kekudusan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Ketika seseorang merasakan kekudusan Tuhan, maka orang itu akan menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika seseorang merasakan kasih karunia Tuhan, justru orang itu memiliki keberanian untuk bangkit, melanjutkan hidupnya bagi Allah dalam Kristus Yesus, tetap berani datang kepada Yesus. Dan hari ini kami percaya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini. Apapun keadaan mereka, biarlah hari ini mereka menyadari bahwa Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi Petrus apa adanya. Dan hari ini Tuhan yang sama, yang mengasihi mereka apa adanya. Apapun keadaan mereka hari ini, hamba berdoa dari tempat ini, supaya iman mereka jangan pernah gugur. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan berkat-berkat-Nya selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Betapa pentingnya Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Di saat dunia dilanda kegelapan, di saat dunia dilanda kesesakan. Tapi hari ini kami mendengar kabar baik.
Kami tetap punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya atas kami. Kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami aman, betapa kami secure, betapa kami terpelihara sempurna. Kami ada dalam kasih-Mu Tuhan. Ketika kami tahu apapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Maka kami percaya kasih yang kami rasakan hari ini akan mengusir semua ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sekalipun dunia ini penuh dengan kegelapan, ada virus, ada kuman, tapi karena kami mengenal kasih-Mu hari ini, kami tahu apapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Betapa kami aman. Dan kasih yang kami rasakan hari ini mengusir segala ketakutan. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Saudara masing-masing berdoa sejenak dimanapun saudara berada. Masing-masing berdoa. Renungkan kasih Tuhan buat saudara hari ini. Lihat Petrus. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus, sampai bersumpah 3 kali. Tetapi lihat, Yesus, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Yesus memberikan kasih karunia yang besar kepada Petrus, memulihkan Petrus, tetap mempercayakan domba-domba kepada Petrus, sekalipun dia berkhianat, menyangkal Yesus, tapi Yesus tetap memandang Petrus dengan kasih karunia yang besar. Apapun keadaanmu hari ini, Dia tetap Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebagaimana Yesus mengasihi Petrus apa adanya, demikian juga hari ini Dia mengasihimu apa adanya. Apapun keadaanmu hari ini, satu hal yang Tuhan mau, imanmu jangan gugur. Tetap percaya, apapun keadaanmu, Dia tetap mengasihimu. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Berkat-Nya senantiasa mengalir dalam hidup. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, rasakan kasih Tuhan. Lihat, Dia memandangmu apa adanya. Dia memelukmu apa adanya. Dia mengasihimu apa adanya. Rasakan kasih Tuhan hari ini. Dan biarlah kasih Tuhan yang kamu rasakan hari ini akan mengusir semua ketakutan. Ketakutan akan apa yang terjadi di dunia ini hari ini. Ketakutan akan bisnismu, ketakutan akan pekerjaanmu, ketakutan kehilangan opportunity, ketakutan kehilangan penghasilan, ketakutan kehilangan apapun. Ingat baik-baik, imanmu jangan sampai gugur. Dia mengasihimu, Dia peliharamu dengan sempurna. Dia memproteksimu dari segala yang jahat. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Kasih Tuhan akan mengusir segala ketakutan. Betapa kamu aman ada dalam kasih Tuhan. Kamu adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu.